Kalau di Makassar, semua pasien-pasien leukemia semua datang ke rumah saya. Tinggalkan semua rumah sakit karena beliau mau minta perpaduan air kelapa, beras merah, dan kedelai. Dan alhamdulillah setelah kita berikan pada regimen pertama yang tadinya tidak ada nafsu makan, langsung minta nasi padang. Dan itu habis. Saya baru sebelum berangkat di sini, salah satu pasien yang usia 4 tahun itu karena leukemia, air putih pun tidak bisa masuk karena dengan sariawan, karena pengaruh trombosit dan lain sebagainya. Setelah kita berikan perpaduan ini, alhamdulillah orang tuanya menangis datang ke rumah berterima kasih karena saya sudah berikan perpaduan air kelapa, beras merah, kedelai, nanas, dan jintan hitam. Yang terbaik lagi yaitu kedelai. Sayangnya selama ini kedelai hanya dipakai sebagai susu kedelai. Kedelainya dicuci, kemudian direbus, diambil sarinya. Yang terbaik adalah mencari senyawa namanya gliserolin. Senyawa gliserolin ini diperoleh dengan cara yaitu kecamba, dibuat kecamba, terus dikasih paparan dengan Saccharomyces oryzae. Akhirnya muncul namanya metabolis sekunder yaitu senyawa gliserolin. Gliserolin ini mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat luar biasa dibanding tanaman seperti wortel, pepaya, buah merah, kemudian manggis. Ini senyawa gliserolin ini sangat efektif. Kemudian ada jenis tein, daxein, merupakan suatu antioksidan yang sangat bagus untuk kasus radiasi, pasca radiasi maupun kemoterapi. Nah, ini gliserolin, kita lihat bahwa dia menghambat aktivasi NF-κB, menekan peningkatan produksi sitokin proinflamasi. Jadi kita minumnya air kelapa, lauknya kedelai, berasnya beras merah. Nah, jadi kan ini Allah begitu sempurna ya. Sudah ada berasnya, sudah ada kedelainya, kemudian ada air kelapa, terus buahnya nanas. Jadi sangat hebat ya. Allah sudah menciptakan begitu kompleks. Jadi para hadirin sekalian, kalau menghadapi pasien, inflamasinya sangat luar biasa, diberikan obat, terus tidak ada perubahan, kenapa kita tidak mencoba? Dengan tadi nanas, jintan hitam, air kelapa, beras merah, dan kedelai. Kalau pada disertasi saya bandingkan dengan Hemapo. Bisa dibayangkan Pak, saya bandingkan dengan Hemapo. Alhamdulillah saya bisa terbitkan 8 jurnal Scopus. Saya bandingkan dengan Hemapo, hasilnya sangat luar biasa dibanding dengan eritropoietin yang harganya berapa juta per ampul. Artinya kita bisa menghemat keuangan pasien, hasilnya lebih bagus dengan multi efek. Terus yang terpenting bahwa kita melihat bahwa pasien yang konsumsi bahan ini tidak pernah kita jumpai ada efek samping seperti dengan obat-obat sintetik yang lainnya. Ya, ini kita lihat ya bahwa betapa hebatnya, rupanya di dunia barat sudah lakukan semua penelitiannya dan hasilnya sangat signifikan. Insya Allah ke depan dari ramuan ini saya akan membuat dengan nama Emsa Eritin. Jadi Emsa itu saya ambil dari Edi Mansur Sutiman Aris, itu promotor saya. Ya, ini sementara saya ajukan ke Badan POM untuk langsung ke Pito Farmaka dengan dibanding dengan eritropoietin yang lain. Tapi sepertinya mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Badan POM, entahlah apa bisikan dan lain sebagainya, ini untuk sementara di hold di Badan POM. Padahal sudah ada jurnal internasional hampir 16, disertasi sudah 4, kemudian tesis ada 9. Jadi teman-teman semua yang mau berusaha di bidang herbal, ya kita bisa nanti suatu saat komunikasi, dan insya Allah pabrik saya di Makassar yang pertama memakai freeze drying di Asia Tenggara skala besar dengan pengeringan menggunakan minus 60 derajat ya, jadi minus 60 derajat. Kalau daun yang kita masukkan tetap warnanya hijau, air kelapa tetap
jadi putih, langsung kristal, kedelai tetap sama dengan warna aslinya, tidak ada mengalami perubahan. Nah, teman-teman yang mau bergerak di bidang herbal juga bisa tol ke pabrik saya, tidak perlu bangun-bangun pabrik, ya. Saya sudah GMP, insya Allah semua yang disyaratkan oleh Badan POM kita sudah penuhi, dan teknologinya alhamdulillah sudah memakai teknologi freeze-drying, sehingga kalau protein tidak ada denaturasi. Kenapa diantara semua fitofarmaka hanya albumin yang mampu bertahan tidak hilang di pasaran? Karena prosesnya menggunakan dengan freeze-drying. Jadi tidak ada terjadi kerusakan senyawa kimia. Juga kita lihat jurnalnya semua, MC-eritin, ya, saya berikan setelah diradiasi pada mencit, rupanya terbukti mampu memblok terhadap kerusakan yang disebabkan oleh radiasi maupun kemoterapi. Kalau di Makassar, semua pasien-pasien leukemia semua datang ke rumah saya, tinggalkan semua rumah sakit, karena beliau mau minta perpaduan air kelapa, beras merah, dan kedelai. Dan alhamdulillah setelah kita berikan pada regimen pertama yang tadinya tidak ada nafsu makan, langsung minta nasi padang, dan itu habis. Saya baru sebelum berangkat di sini, salah satu pasien yang usia 4 tahun itu karena leukemia, air putih pun tidak bisa masuk karena dengan sariawan, karena pengaruh trombosit dan lain sebagainya. Setelah kita berikan perpaduan ini, alhamdulillah orang tuanya menangis, datang ke rumah berterima kasih karena saya sudah berikan perpaduan air kelapa, beras merah, kedelai, nanas, dan jintan hitam. Jadi sangat luar biasa Pak. Mungkin ini kita bisa berbagi semua. Kalau ada yang menghadapi leukemia dan lain sebagainya, tolong diberikan perpaduan ini. Dan kalau misalnya ada yang mau menanyakan dosis, bisa WA ke saya berapa dosis sesungguhnya. Kalau itu dilakukan langsung dari materialnya, bukan dari ekstraknya ya. Ini juga kita lakukan dengan menggunakan flow cytometry. Ya, ternyata pada pemberian dengan MC-eritin yang perpaduan dari air kelapa, beras merah, dan kedelai, rupanya mampu mempertahankan kondisi fisiologis hematopoietik stem cell. Jadi karena ada yang kasus untuk trombositopenia dan lain sebagainya, kasus ini sangat bagus. Dan mungkin yang di Objin dok, untuk kasus stunting ini bisa dicoba. Insya Allah menurut saya stunting tidak harus terjadi. Kalau di minggu ke-4 sampai minggu ke-16 ini kita jaga, jangan sampai malnutrisi dan lain sebagainya, pertumbuhan tulangnya insya Allah pasti akan baik. Yang menyebabkan terjadinya stunting karena pada saat tertentu dibutuhkan regenerasi sel tulang, pertumbuhan tulang, di saat itu vitamin itu hilang, nutrisi hilang. Bagaimana tidak hilang? Baru lihat makanan sudah mual, baru masuk 1 sendok sudah muntah. Bagaimana mau terjadi diferensiasi sel? Tapi kalau dengan ini hanya dipaksakan sedikit, 1 sendok atau 2 sendok, setara kalau kita makan 4 piring nasi, ikan bandeng 3 ekor, ya. Kemudian kedelai dan sebagainya udah lengkap, terus air kelapanya sangat kaya dengan protein dan mineral. Ya, jadi ini sangat bagus untuk kasus trombositopenia maupun yang gangguan eritropoietin, misalnya kasus CKD. Ini pasien frozen shoulder yang diberikan dengan perpaduan tadi, nanas, jintan hitam, air kelapa, beras merah, dan kedelai. Terus ini kasus CTS, ya, tunnel carpal syndrome, yang tadinya tidak bisa tangannya ngepal seperti ini, hanya sekitar 7 menit akan membaik. Ini kita lihat dia sudah bisa. Ya, bahwa betapa hebatnya suatu senyawa yang diciptakan oleh Tuhan secara kompleksitas untuk mempengaruhi, merubah tatanan yang rusak. Ya, di rumah saya begini Pak, tiap hari saya sebulan menerima pasien paling kurang 1.100, dan semua drop out dari rumah sakit, sehingga disitulah mungkin pemberian gelaran profesor, ya, meskipun belum dikukuhkan oleh kampus. Ya, semoga di tempat ini dengan salah menulis, ya, Allah akan mencoba kembali dok ya. Baik. Ya, ini osteoartritis kita berikan
hanya sekitar 10 menit, hasilnya sangat luar biasa. Terus ini sama proses solder juga sama ya. Dan ini adalah kasus seorang ibu yang mau pasang cincin 3, diminta sama dokter harus mengeluarkan 160 juta baru 2 hari kemarin sebelum saya kesini. Ini ibu tidak bisa dimandikan sama sang suami, dipasangkan baju sama anak dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah diberikan dengan perpaduan itu dia bisa sudah naik tangga, dan di atas sangat luar biasa mereka berpelukan selama 3 tahun. Dia tidak pernah melangkah dengan bebas dari tempat tidurnya ke toilet, apalagi mau naik tangga. Nah, ini kita mencari teman-teman yang di jantung, ayo kita sama-sama meneliti. Ini bahan bakunya banyak, impactnya mana? Berapa sih pengguna nanas di Indonesia? Kalau ini bisa terlaksana, setelah saya estimasi, saya butuh tiap hari untuk mengekstrak 60.000 nanas tiap hari. Kali 365 hari, 24 jam proses, berarti saya membutuhkan kurang lebih 36.000 hektar untuk ditanami nanas dengan jarak 50-50 cm. Artinya, hanya dengan memproduksi produk ini, kita bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 200.000. Hanya kerja nanas. Belum air kelapa, belum kedelai, belum beras merah dan lain sebagainya, belum yang lain-lain. Sangat ironis, di tengah negeri kita subur, kedelai impor. Dan yang paling menyedihkan adalah garam. Diimpor, padahal di tempat kita, saudara kita tidak bisa menjual garamnya. Ya. Nah, sudah saatnya kita sekarang menyatukan visi. Di tempat yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama kuatkan barisan. Dan kalau ada yang berniat mau industri obat, terus mohon maaf dana belum cukup menghubungi saya. Saya tidak akan mungkin cas sebelum Anda bisa mandiri. Ya, kalau sudah bisa, silakan dirikan usaha sendiri. Ada yang bertanya, apakah Bapak Mansur tidak takut? Saya tidak pernah takut, karena rezeki tidak pernah tertukar. Oke, demikianlah ucapan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.